Salam kembali ke Bitwise. Dalam video hari ini, kami akan susulan tajuk berapa banyak ETF Bitcoin yang tersedia saat ini. Kelebihan dan kekurangan ETF Bitcoin dari pandangan holistik. Ingin tahu bagaimana cara kerja ETF Bitcoin? Apa perbedaan antara ETF spot dan futures berjangka? Jika Anda belum menonton video sebelum ini, kami mengesyorkan buat sedemikian pada kartu di atas untuk membantu Anda lebih memahami bincangan hari ini. Sebelum kami mulai, marilah imbas kembali secara ringkas. ETF adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang menjejak nilai Bitcoin dan di bursa pasaran tradisional, memungkinkan pelabur untuk berlabur Bitcoin tanpa harus melalui kerumitan menggunakan pertukaran mata uang kripto sambil memberikan pengaruh pada harganya. ETF adalah dana yang menjejak harga aset atau indeks yang mendasarinya. Saat ini, ETF tersedia untuk beberapa aset dan industri, mulai dari komoditi hingga mata uang. Sama dengan ETF Bitcoin, harga satu saham dana yang diperdagangkan di bursa akan turun naik ikut harga Bitcoin. Jika Bitcoin meningkat nilainya, begitu juga ETF, dan sebaliknya. Tetapi lain dari berdagang di bursa kripto, ETF akan berdagang di bursa pasaran seperti NYSE atau TSX. Ada berapa ETF Bitcoin? Ada beberapa syarikat yang menawarkan ETF Bitcoin, dan masing-masing tersedia di bursa masing-masing. Video kami sebelum ini yang disebutkan yaitu proses BITO Bitcoin Futures ETF, yang saat ini memiliki perlaburan sekitar $1 miliar. BITO terdaftar di Bursa New York, NYSE Arca. ETF Bitcoin lainnya adalah ETF Strategi Bitcoin Valkyrie. Juga menawarkan ETF berjangka Bitcoin. Valkyrie terdaftar di Nasdaq dengan tiker BTF. Kemudian, kami memiliki ETF Strategi Bitcoin VanEck, memberi pengguna paparan ETF berjangka Bitcoin. ETF Strategi Bitcoin VanEck terdaftar di Bursa CBOE dengan tiker XBTF. Di pasar Amerika Syarikat, BITO, BTF, dan XBTF. Pada saat penelitian ini, Kanada memiliki 6 ETF yang terdaftar di TSX, Bursa Toronto, sementara Komisi Security Brasil CVM memiliki 2 ETF, BITH11 dan KIBTC11. Sudah tentunya akan semakin banyak. ETF mana yang terbaik terserah kepada pengguna, karena tersedia di bursa yang berbeza dan juga yurannya. Selanjutnya, kita melihat kelebihan ETF Bitcoin. Pertama, kemudahan. Berlabur dalam ETF Bitcoin memberikan pengaruh pada harga Bitcoin tanpa harus belajar tentang cara kerja Bitcoin, atau berdaftar untuk pertukaran kripto, dan mengambil risiko memiliki Bitcoin secara langsung. Misalnya, Bitcoin disimpan di dompet, dan jika seseorang kehilangan kata sandi atau frasa benih, Bitcoin mereka hilang selamanya. ETF Bitcoin meringkas proses perlaburan Bitcoin. Tinggalkan semuanya kepada pengurus dana karena Anda membayar yurannya. Kedua, diversifikasi portofolio. ETF dapat menampung lebih dari satu aset. Misalnya, ETF Bitcoin boleh terdiri dari Bitcoin, saham Apple, saham Facebook, dan banyak lagi, memberikan peluang kepada pelabur untuk mengurangi risiko dan mempelbagaikan portofolio mereka. Demikian pula, dengan berdagang di bursa pasar yang diselia, ETF Bitcoin akan memberi kesempatan untuk diversifikasi portofolio equity mereka yang ada dan pengurusan risiko yang lebih baik. Janganlah menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Ketiga, efisiensi cukai. Ingatlah bahwa Bitcoin tidak diatur selia dan terdesentralisasi. Sebahagian besar surga cukai dan dana pencen dunia tidak mengizinkan pembelian Bitcoin. Di sisi lain,
Perdagangan ETF Bitcoin di bursa tradisional kemungkinan akan diatur selia oleh SEC dan memenuhi syarat untuk efisiensi percukaian. Kekurangan ETF Bitcoin. Kami memiliki 4 di senarai ini. Pertama, iuran pengurusan dan biaya tahunan dan lain-lain. ETF biasanya membebankan biaya pengurusan untuk kemudahan yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, memiliki sejumlah banyak saham dalam ETF Bitcoin dapat menyebabkan biaya pengurusan yang semakin tinggi. Kedua, ketidaktepatan ETF. Sementara ETF menjejak harga aset dasar, mereka juga dapat memiliki banyak kepemilikan dalam upaya untuk mendiversifikasi portofolio. Namun, ini menunjukkan bahwa kenaikan harga Bitcoin sebesar 50% mungkin tidak secara tepat tercermin dalam nilai dana yang diperdagangkan di bursa karena kepemilikannya yang lain. Oleh karena itu, sementara ETF memberikan pengaruh pada harga Bitcoin, itu mungkin atau mungkin tidak jejak harganya yang tepat. Ketiga, hedge untuk perdagangan mata uang kripto. Bitcoin dapat diperdagangkan atau dipertukarkan untuk mata uang kripto yang lain, seperti Ethereum, Litecoin, XRP, dan banyak lagi. ETF Bitcoin tidak akan memenuhi syarat peluang sedemikian dengan kripto lain. Karena ini bukan kripto sebenarnya tetapi hanya kertas kontrak dana laburan yang menjejak harga Bitcoin. Keempat adalah kekurangnya kepemilikan Bitcoin. Bitcoin berfungsi sebagai lindungan nilai terhadap bank sentral, mata uang fiat, dan equity. Dengan kebebasan dari bank sentral, Bitcoin menyediakan cara untuk mengurangi risiko yang terkait dengan sistem keuangan tradisional. Bitcoin juga melindungi pengguna dan perlabur dengan memberikan privasi melalui blockchain Bitcoin. ETF Bitcoin akan diatur selia oleh kerajaan. Akan hilang manfaat ini. Kami harap Anda mempelajari pengetahuan baru hari ini dan dapat membantu semasa penelitian Anda ketika Bitcoin ETF tersedia di tempat Anda sebagai pilihan perlaburan alternatif. Gergasi pencen Fidelity baru-baru ini mulai menawarkan Bitcoin dengan potensi hingga 20% sebagai pilihan perlaburan untuk pencen warga negara Amerika Syarikat. Peluang bagi jutaan orang untuk memiliki pendedahan produk Bitcoin. Yang pasti, Bitcoin dan kripto akan semakin menjadi arus utama di pasar keuangan. Ini adalah perkembangan yang menarik masa depan. Jangan lupa sokong kami dengan cara langganan, suka dan kongsi. Terima kasih.